kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 12. Saya Nahda Amira Firdani. Saya Anissa Ramadhan Idris. Saya Sakina A. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang unsur kimia periode ketiga. Selamat menyaksikan. Nah, baik. Sebelumnya, mari kita lihat dalam tabel periodik. Periode ketiga artinya unsur berada di dalam baris yang ketiga, yaitu nih 1, 2, 3. Nah, yang inilah yang disebut periode ketiga. Dalam periode ketiga terdapat 8 unsur, yaitu pertama Na natrium yang termaksud logam alkali. 2. Magnesium yang termaksud dalam logam alkali tanah. Yang ketiga, aluminium yang termaksud logam ringan. Yang keempat, silikon yang termaksud metaloid. Yang kelima, yang termaksud non logam. Jadi yang keenam itu adalah sulfur. Yang termaksud non logam juga. Yang ketujuh Cl4 yang termaksud halogen dan halogen. Yang ketujuh itu ada Cl yang termaksud halogen, dan yang kedelapan itu ada Ar yang termaksud gas mulia. Nomor atom dan nomor massa pada masing-masing unsur periode ketiga. Yang pertama natrium, nomor atomnya itu 11, dan sampai argon itu nomor atomnya berurutan, jadi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Dan untuk nomor massanya, yang pertama natrium di tabel periodik 22,9, tapi kita bulatkan menjadi 23. Selanjutnya yaitu magnesium, nomor massanya yaitu 24. Dan berikutnya yaitu aluminium, nomor massanya yaitu 26,9, tapi kita bulatkan menjadi 27. Selanjutnya silikon yaitu 28. Dan fosfor 30,9, tapi kita bulatkan menjadi 31. Selanjutnya itu belerang 32. Dan fluor yaitu 35. Dan argon 39,9, tapi kita bulatkan menjadi 40. Jadi yang di bagian bawah ini merupakan nomor atom, dan yang di atas ini merupakan nomor massa. Nah, unsur-unsur ini terdiri dari 3 partikel penyusun atom. Yang pertama yaitu proton. Proton bermuatan positif. Jumlah proton itu sama dengan nomor atom. Di sini saya akan menyimpulkan proton dengan nilai plus. Dan yang kedua yaitu elektron. Elektron itu bermuatan negatif, tetapi nilainya tetap tidak ditulis negatif. Jumlah elektron ini sama dengan jumlah proton. Jadi elektron sama dengan jumlah proton, yang dimana proton ini juga sama dengan jumlahnya dengan nomor atom. Nomor atom. Nah, di sini saya akan menyimpulkan elektron dengan N-.
Dan selanjutnya yang ketiga yaitu neutron. Neutron itu tidak bermuatan atau bisa dibilang netral. Cara menghitung jumlah neutron itu adalah nomor massa dikurang nomor atom. Jadi cara menghitung neutron yaitu nomor massa kurang nomor atom. Nah, baik, mari kita hitung masing-masing nomor proton, elektron, dan neutron dari unsur-unsur dalam periode ketiga. Oke, sekarang mari kita hitung jumlah proton, elektron, dan neutron dari masing-masing unsur periode ketiga. Yang pertama yaitu natrium. Protonnya itu sama dengan nomor atom, jadi 11. Dan nilai elektronnya itu sama dengan nilai proton, yaitu sama dengan 11 juga. Dan untuk neutronnya itu nomor massa dikurangi nomor atom, yaitu 23 kurang 11, yaitu 12. Lanjut, unsur yang kedua, protonnya bernilai 12 karena nomor atomnya 12. Dan untuk elektronnya sama dengan nilai proton, yaitu 12 juga. Dan untuk neutronnya yaitu 24 kurang 12. 12. Ketiga yaitu aluminium. Nomor protonnya yaitu sama dengan nomor atom, yaitu 13, dan elektronnya sama dengan proton, yaitu 13. Dan untuk nomor neutronnya yaitu 27 kurang 13 sama dengan 14. Nah, untuk silikon, nomor protonnya yaitu 14, sama juga dengan nomor elektronnya. Dan untuk neutronnya 28 kurang 14, yaitu 14. Oke, lanjut yang unsur yang kelima yaitu fosfor. Nomor protonnya yaitu 15 dan elektronnya sama dengan 15 juga. Dan neutronnya 31 kurang 15 yaitu 16. Dan untuk belerang yaitu 16 dan elektronnya yaitu 16 juga. Dan neutronnya yaitu 32 kurang 16 yaitu 16. Dan untuk unsur selanjutnya yaitu klor. Protonnya yaitu 17, elektronnya juga 17, dan untuk neutronnya yaitu 35 kurang 17 yaitu 18. Dan untuk argon, protonnya yaitu 18, elektronnya sama juga 18. Untuk neutronnya yaitu 40 kurang 18 yaitu 22. Itulah tadi nomor proton, elektron, dan neutron dari masing-masing unsur periode. Materi selanjutnya yaitu materi konfigurasi elektron menurut prinsip Aufbau. Aufbau mengatakan urutan pengisian elektron ke dalam kulit atau orbital atom mulai dari tingkat energi terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat diagram tangga atau biasa juga disebut diagram panah untuk menentukan konfigurasi elektron menurut prinsip Aufbau dari unsur periode ketiga. Jadi di sini ada 4 subkulit yaitu S, E, D, dan F. Untuk S itu nilai elektronnya 2 dan E nilai elektronnya 6. D nilai elektronnya 10 dan F nilai elektronnya yaitu 14. Nah, untuk baris pertama atau tangga pertama yaitu subkulit S. Di sini saya akan tulis sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita taruh subkulit S. S. Nah, selanjutnya subkulit T. Di sini saya akan tulis 2, 3, 4, 5, 6, T. Nah, subkulit ketiga yaitu D. Dimulai dari 3, 4, 5, dan 6. Ditulis D. Dan subkulit terakhir atau yang keempat yaitu F. Ditulis di bagian nomor 4.
5. Dan masing-masing elektronnya S ditulis 2, dan P ditulis 6, D ditulis 10, dan F ditulis 14 tiap elektronnya. 2. Nah, langkah selanjutnya kalian tarik tanda panah dari atas. Jadi urutan konfigurasinya itu dari 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, dan seterusnya. Selanjutnya, mari kita tentukan konfigurasi elektron dari unsur natrium. Di sini, unsur natrium memiliki nomor atom 11. Jadi, yang pertama kita tulis 1S2. Di sini elektronnya sudah 2. Berarti kita butuh 9 lagi. Lanjut tulis 2S2, 2P6. Jadi hitung di sini 6, 8, 10. Nah, kita butuh satu lagi. Berarti ditulis 3S1. Nah, inilah konfigurasi elektron untuk natrium. Selanjutnya pada magnesium atau Mg, yang dimana nomor atomnya yaitu 12. Kita tulis dari 1S2, 2S2, 2P6, dan 3S2. Jadi kita hitung elektronnya 4, 6 tambah 4 tambah 6, 10, dan tambah 2, 12. Jadi sudah cocok ya. Dan konfigurasi elektron untuk magnesium. Selanjutnya yaitu pada aluminium, yaitu 13, nomor atomnya 13. Kita ulang, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Di sini sudah 12, berarti 3P1. Nah, jumlah elektronnya sudah pas 13. Oke, selanjutnya yaitu Si atau silikon, yang dimana nomor atomnya 14. Kita tulis ulang, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Di sini sudah 4, 10, 11, 12. Kita butuh 2 lagi. Berarti di 3S2 tadi 3S2, berarti kita butuh 2, berarti 3P2. Oke, selanjutnya unsur P atau polymer, dimana nomor atomnya yaitu 15. B atau D. Makanya jumlah elektronnya sudah 15. tidak Maka selanjutnya yaitu unsur R, yaitu nomor atomnya 16. Jadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Kita butuh berarti 3P4. Selanjutnya unsur Cl atau klor, dimana nomor atomnya yaitu 17.
Ayo kita J. Selanjutnya yaitu unsur air atau argon. Di mana nomor atomnya 18, kita tulis ulang. Itulah tadi konfigurasi elektron menurut prinsip Aufbau dalam Nah, dari konfigurasi ini kita dapat menentukan unsur ini masuk dalam periode dan golongan keberapa. Seperti yang kita ketahui, yang saya jelaskan itu tentunya periode ketiga, jadi sudah pasti unsur yang saya jelaskan itu merupakan periode ketiga. Tapi untuk memastikan apakah betul unsur-unsur ini termasuk dalam periode ketiga, kita dapat melihat pada kulit S yang pada Na itu 3, maka itu termasuk periode ketiga. Sama seperti Mg, kulit terakhir di S itu menandakan angka 3, maka periode ketiga. 3. Dan untuk melihat golongannya, kita dapat menghitung jumlah elektron kulit terakhir dan juga kulit S. Jadi misalnya ini unsur Na, kulit terakhir yaitu S, maka sudah tentu elektronnya itu 1, maka ini termasuk golongan 1A. Dan untuk Mg, kulit terakhirnya yaitu S dan jumlah elektronnya yaitu 2, maka ini termasuk golongan 2A. Dan untuk Al atau aluminium, kulit terakhirnya yaitu kulit P, tapi elektronnya 1, dan kulit S-nya yaitu elektronnya 2, maka ditambah, jadi ini termasuk golongan 3A. Dan untuk Si, kulit terakhirnya itu kulit P, tapi elektronnya 2 dan kulit terakhir bagian S-nya itu 2, maka ditambah 2 tambah 2, maka golongan ini termasuk, unsur ini termasuk golongan 4A. Dan untuk fosfor, di sini kulit terakhirnya yaitu P dengan elektron 3 dan kulit terakhir S-nya itu 2, ditambah, maka ini termasuk golongan 5A. Dan untuk unsur S, kulit terakhirnya yaitu P dengan elektron 4 dan kulit terakhir S-nya yaitu 2 elektronnya, maka ditambah 2 tambah 4, maka ini termasuk golongan 6A. Selanjutnya untuk unsur klor, kulit terakhirnya yaitu P dengan elektron 5 dan kulit terakhir S-nya yaitu 2, maka ditambah 2 tambah 5 yaitu 7, maka golongan ini termasuk golongan 7A. Oke, yang terakhir yang merupakan unsur argon, yang dimana kulit P-nya itu elektronnya 6 dan juga kulit S-nya yaitu 2, 6 tambah 2 8, maka ini termasuk golongan 8A. Tetapi jika kulit terakhirnya yaitu D, maka golongannya itu bukan golongan A tetapi golongan B. Tapi di sini tidak ada kulit terakhir D, maka semua golongan pada periode ketiga itu termasuk golongan A. Oke, selanjutnya yaitu elektron valensi. Elektron valensi adalah jumlah elektron yang terletak di kulit terluar dalam suatu konfigurasi elektron. Jadi ini disebut kulit terluar. Tapi jika konfigurasinya berakhir di kulit P atau D, maka untuk menentukan elektron valensinya itu elektron di kulit P atau D dijumlahkan dengan kulit sebelumnya yaitu kulit S. Oke, mari kita tentukan elektron valensinya. Elektron valensi untuk Na yaitu 1. Elektron valensi untuk Mg yaitu 2, karena ini merupakan kulit terakhir. Elektron valensi untuk Al itu, karena di sini kulit P kulit terakhirnya, maka dijumlahkan dengan kulit S-nya, elektron kulit S-nya, jadi 1 tambah 2 yaitu 3. Terus elektron
elektron valensi untuk Si yaitu 2 ditambah 2 ditambah 4, dan elektron valensi untuk fosfor yaitu 3 tambah 2 dan elektron valensi untuk yaitu 4 tambah 2 6. Elektron valensi untuk Cl yaitu 5 tambah 2 yaitu 7. Elektron valensi untuk argon yaitu 6 tambah 2. Kulit S terakhirnya yaitu 8. Oke, lanjut ke bilangan kuantum tiap unsur. Jadi bilangan kuantum itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu kuantum utama atau contohnya yaitu materi bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu kuantum utama atau akan saya simbolkan sebagai M. Jadi kuantum utama ini merupakan posisi elektron itu berada di kulit berapa. Langsung saja untuk Na itu kuantumnya ada di 3 kuantum utamanya. Terus N-nya Masa belajar ya? kuantum utamanya ada di 3 juga. Dan untuk Al kuantum utamanya ada di oke, untuk Al bilangan kuantumnya itu 3. Lihat subkuantumnya 3. Dan untuk Si bilangan kuantumnya juga 3. Dan untuk fosfor bilangan kuantumnya juga 3. Untuk S bilangan kuantumnya 3. Untuk Cl bilangan kuantumnya juga 3. Ini ya. Dan untuk argon bilangan kuantumnya itu 3. Lanjut ke bilangan kuantum yang kedua yaitu kuantum azimut atau L. Nah, ini merupakan posisi elektron di orbital apa? Jadi kalau misalnya terakhirnya itu S itu berada di orbital 0. Kalau di P kalau D itu 2 dan kalau F itu 3. Mari kita tentukan kuantum azimut pada masing-masing unsur periode ketiga. Ini saya akan menyimpulkan. Oke, di sini kulit terakhirnya itu S, maka nilainya 0. Dan untuk MB kulit terakhirnya S, maka nilainya 0. AL kulit terakhirnya itu P, maka nilainya 1. Si itu kulit terakhirnya itu P, maka nilainya 1. Dan untuk P atau fosfor kulit terakhirnya itu P, maka nilai azimutnya itu 1. Dan untuk S itu 1. Dan untuk Cl itu juga 1. Dan yang terakhir untuk air bilangan azimutnya juga 1 karena P. Oke, kita lanjut ke kuantum magnetik atau simbolnya itu M. Jadi kalau misalnya kulit terakhirnya S itu ada 1 kotak. Tapi kalau kulit terakhirnya itu P ada 3 kotak. Kulit terakhirnya itu D ada 5 kotak. Dan kulit F itu ada 10 kotak. Oke, karena sudah dijelaskan tadi kuantum magnetik, maka saya lanjut dulu untuk kuantum spin atau saya akan menyimpulkan S. Tadi kuantum magnetik M, terus kuantum spin itu simbolnya S. Nah, kuantum spin itu menentukan arah rotasi elektron. Nah, kalau berhentinya itu mengarah ke atas atau ini, maka nilainya plus /2. Tapi kalau berhentinya itu di bawah atau begini, itu nilainya ini 1/2.
Oke, langsung saja kita tentukan kuantum magnetik dan kuantum spinnya. Oke, yang pertama untuk NK, suku terakhirnya itu S, maka terdapat satu kotak. Dan di sini elektronnya ada satu, maka 1 kali ini. Nah, untuk S, satu kotak itu nilainya 0, maka M-nya sama dengan 0. Dan untuk S atau kuantum spinnya itu karena menghadap ke atas, maka oke, lanjut ke Mg. Mg itu kulit terakhirnya S, maka terdapat satu kotak dan elektronnya ada 2, maka satu menghadap ke atas, satu menghadap ke bawah. Nah, karena S itu nilainya 0, maka di sini 0, maka otomatis kuantum magnetiknya itu 0, dan kuantum spinnya karena terakhir itu menghadap ke bawah, maka nilainya -1/2. Oke, lanjut ke unsur Al. Unsur Al, suku terakhirnya yaitu P, maka terdapat 3 kotak. 1, 2, 3. Al itu P1, maka dimulai dari -1, 0, dan 1. Dan elektron terakhirnya itu 1, maka berhentinya di -1, maka N-nya itu sama dengan -1, dan karena menghadap ke atas berarti nilai kuantum spinnya yaitu +1/2. Oke, lanjut ke unsur Si. Unsur Si itu subkulit terakhirnya P, maka terdapat 3 kotak. 1, 2, 3, dan dimulai dari -1, 0, 1. Dan terdapat 2 elektron, maka 1, 2. Karena berhentinya di 0, maka M-nya 0. Dan karena menghadap ke atas, maka nilai kuantum spinnya itu 1/2. Oke, lanjut ke fosfor atau P. Itu subkulit terakhirnya itu P, maka terdapat 3 kotak. Elektronnya ada 3, maka 1, 2, 3. Karena P dimulai dari -1, 0, dan 1. Dan karena berhentinya itu di 1, maka M-nya itu sama dengan 1. Dan karena menghadap ke atas, maka S-nya itu +1/2. Oke, lanjut ke fosfor. S itu kulit terakhirnya P, maka terdapat 3 kotak. 1, 2, 3, dan dimulai dari 1, 0, dan 1. Karena elektronnya ada 4, maka tulis 1, 2, 3, 4. Karena berhentinya di -1, maka N-nya sama dengan -1, dan S-nya menghadap ke bawah, maka 1/2. Lanjut ke Cl, kulit terakhirnya yaitu P, maka ada 3 kotak. 3, ada 1, 0, 1. Dan ada 5 elektronnya, maka 1, 2, 3, 4, 5. Maka M-nya sama dengan 0 karena berhenti di 0, dan S-nya sama dengan karena menghadap ke atas terakhir, maka +1/2. Sorry. Kan bilang semuku. -1/2 deh. -1/2 itu tadi di atas dulu ya. Yang S tuh, yang kalau M-nya 0 berarti hasilnya -1/2. Karena M berhenti di 0, maka M-nya sama dengan 0, dan S-nya menghadap ke bawah, maka -1/2. Dan oke, terakhir argon, subkulit terakhirnya yaitu P, maka terdapat 3 kotak. Ya, dimulai dari 1, 0, 1, dan elektronnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena berhenti di 1, maka M-nya sama dengan 1, dan S-nya sama dengan 1/2. 3. Unsur-unsur periode ketiga yaitu natrium Na, magnesium Mg, dan aluminium Al, silikon Si, fosfor P, belerang S, dan Cl, dan klorin Cl, dan argon Ar.
menunjukkan perubahan sifat fisika yang teratur dari kiri ke kanan. Beberapa sifat fisika penting dari unsur periode ketiga, yaitu yang pertama, wujud pada suhu kamar, yaitu Na, Mg, Al, Si, dan P berwujud padat. Kalau Cl dan Ar itu bersifat gas. Yang kedua itu sifat logam dan non-logam. Na dan Mg dan Al adalah logam konduktor listrik dan panas yang baik memiliki kilau logam. Sifat logam berkurang dari Na ke Al. Ar adalah gas mulia. Yang ketiga, titik leleh dan titik didih. Secara umum cenderung meningkat dari Na hingga Si karena ikatan logam yang semakin kuat, sehingga Si membentuk struktur kovalen raksasa. Kemudian menurun drastis pada P dan Cl dan Ar karena berupa molekul sederhana dengan ikatan antar molekul yang lemah seperti ikatan van der Waals. Yang keempat, jari-jari atom. Menurut dari Na ke Cl, hal ini disebabkan oleh pertambahan muatan inti atom, jumlah proton, sementara jumlah kulit elektron tetap yaitu 3, sehingga tarikan inti terhadap elektron valensi semakin kuat. Yang kelima itu energi ionisasi secara umum meningkat dari Na ke Ar. Semakin kecil jari-jari atom elektronik valensi semakin kuat ditarik. Ini adalah metaloid atau semilogam, semikonduktor. Kalau P dan S dan Ci adalah non-logam, isolator listrik pada panas, tidak memiliki kilologam. Sifat logam bertambah dari P ke Cl. Yang keenam itu keelonegativan, meningkat dari Na ke Cl. Unsur Ar gas mulia, tidak memiliki nilai keelektronegatifan. Sifat kimia unsur periode ketiga. Sifat logam dan non-logam dari Na ke Ar, unsur berubah dari logam aktif ke non-logam dan akhirnya gas mulia. Na, Mg, Al logam, Si metaloid, dan P, SCi, Cl non-logam, Ar gas mulia. Reaktif terhadap air dan asam. Na dan Mg bereaksi kuat dengan air. La bereaksi lambat karena lapisan oksida. Si, P, SCl tidak bereaksi langsung dengan air. Cl bereaksi dengan air membentuk asam klorida inert. Sifat oksidator dan reduktor. Na, Mg, Al reduktor kuat. Cl oksidator kuat. Ar tidak reaktif. Sifat asam basa oksida. Na2O, MgON bersifat basa. Al2O3 amol faktor. SiO2 N asam lemah. P4O10 SO3 oksida asam. Cl2O oksida sangat asam. Ar tidak membentuk oksida. Bentukan senyawa NaCl, MgCl senyawa lonik, SlCl4, PCl3 senyawa kovalen, Cl2 molekul diatomik. Ar tidak membentuk senyawa secara alami. Perawatan unsur-unsur periode ketiga. Yang pertama, natrium didapat dari lelehan garam. Dapur dialiri listrik. Proses ini disebut elektrolit down. Saat listrik dialirkan, garam terurai menjadi natrium, logam, dan gas klorid. Yang kedua, magnesium. Magnesium berasal dari batuan diolomit. Batuan ini dipanaskan sampai terurai, lalu hasilnya direduksi dengan panas tinggi atau reduksi termal, menghasilkan logam magnesium murni. Yang ketiga, aluminium dibuat dari biji bauksit. Prosesnya disebut elektrolit Hall-Héroult, yaitu bauksit
dilelehkan dan dialiri listrik hingga menghasilkan logam aluminium. Keempat, silikon berasal dari pasir kuarsa. Pasir ini direduksi dengan karbon pada suhu tinggi sehingga terbentuk silikon murni yang digunakan untuk bahan semikonduktor dan chip elektronik. Unsur periode ketiga dalam tabel periodik mulai dari pertama natrium Na reaksi dengan air 2Na tambah 2H2O menghasilkan 2NaHOA tambah H2 larutan basa dan gas hidrogen. Reaksi oksigen 4Na tambah O2 menghasilkan 2Na2 membentuk oksida basa. Nomor 2 magnesium reaksi dengan air panas Mg tambah 2H2O menghasilkan MgOH2 tambah H2 lebih melambat dibandingkan natrium. Reaksi dengan asam Mg tambah 2HCl menghasilkan MgCl2 tambah H2. Yang nomor 3 aluminium reaksi dengan oksigen 4Al tambah 3O2 menghasilkan 2Al2O3 membentuk oksida amokvir. Reaksi dengan asam dan basa Al tambah NaHOA tambah H2O menghasilkan NaHOA4 tambah H2 menunjukkan sifat amokvir. Yang keempat Si reaksi dengan halogen Si tambah 2Cl2 menghasilkan SiCl4 membentuk senyawa kovalen. Reaksi dengan basa kuat Si tambah 2NaHOA tambah H2O menghasilkan Na2 SiO3 tambah H2. Nomor 5 P fosfor reaksi dengan oksigen 4P tambah 5O2 menghasilkan 2P2O5 membentuk oksida asam. Reaksi dengan klorin 2P tambah 5Cl2 menghasilkan 2PCl5. Nomor 6 sulfur reaksi dengan oksigen S tambah O2 menghasilkan SO tambah 2 gas berbau tajam oksida asam. Reaksi dengan logam Fe tambah S menghasilkan Fs membentuk sulfah logam. Nomor 7 Cl reaksi dengan air Cl2 ditambah H2O sama dengan HCl tambah HCl10 larutan bersifat asam dan desinfektan. Reaksi dengan natrium 2Na tambah Cl2 menghasilkan 2NaCl membentuk garam ionik. 8 air argon tidak bereaksi secara kimia dalam kondisi normal. N gas mulia sangat stabil. Elektrolit. Beberapa kegunaan unsur periode ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, natrium, bahan sabun, garam dapur. Yang kedua, magnesium, bahan pembuatan kembang api dan campuran logam. Yang ketiga, aluminium, yaitu bahan pesawat, kaleng, dan alat dapur. Yang keempat, silikon, yaitu bahan kaca, keramik, dan semikonduktor. Yang kelima, fosfor, yaitu bahan pupuk superfosfat. Yang keenam, belerang, yaitu pembuatan asam sulfat, H2SO4 dan obat-obatan. Yang ketujuh, klor, yaitu desinfektan air bahan pemutih. Yang kedelapan, neon, yaitu gas pengisi lampu pijar. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan untuk diberi nilai yang tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.